Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat donat kapas. Cara membuatnya gampang banget, cukup 1 kali proofing aja dan tanpa ulen. Rasanya dijamin enak, teksturnya super lembut seperti kapas, cocok untuk dijadikan cemilan keluarga di rumah dan juga ide jualan seperti aku. Dan dari takaran 1 kg tepung terigu menghasilkan 5 box donat dengan isi masing-masing boxnya 12 donat. Penasaran kan cara membuatnya kayak gimana? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang. Ini aku pakai segitiga biru yang premium, 1 saset permifan, 1 sendok teh bread improver, 500 ml air es, 200 gram gula pasir, dan 150 gram margarin. Langkah pertama, langsung aja kita masukkan tepung terigu ke dalam mangkuk mixer. Setelah itu tambahkan permifan, gula pasir, bread improver, dan air es. Setelah itu pasang kaki mixer yang bentuknya seperti ini, kemudian adonan ini di mixer sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, kita matikan dulu mixernya. Setelah itu tambahkan margarin, kemudian adonan ini di mixer lagi sampai margarinnya benar-benar tercampur rata dan adonannya kali sempurna. Kalau kalian gak punya mixer, bisa membuat adonannya dengan diaduk manual pakai tangan. Cuma kalau pakai tangan sudah pasti pegel, lama kalisnya, dan juga harus 2 kali proofing. Dan ini aku gunakan Maxi Mixer MX700 dari Mito Elektronik. Kapasitas mangkuknya 7 liter, bisa untuk membuat adonan berat 1 kg tepung terigu kering seperti sekarang. Dilengkapi dengan 3 kaki mixer yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, mesin berkekuatan tinggi, dan untuk gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi, yang tentunya lebih awet, lebih kuat, dan lebih tahan banting. Jadi buat kamu yang kesehariannya suka berjualan kue, ini wajib banget kalian punya, karena mixer ini kapasitasnya besar, jadi bisa untuk membuat adonan dalam jumlah yang banyak, tentunya dapat mengefisien waktu. Nah, kalau adonannya udah kalis, biasanya teksturnya akan lebih lembut dan licin. Langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita cek seberapa kalisnya. Kali sempurna itu gampang banget ya, tinggal kita lebarkan aja kayak gini. Kalau udah elastis, lentur, dan tidak mudah robek pada saat dilebarin kayak gini, berarti udah kali sempurna. Tidak perlu di proofing dulu, jadi udah bisa langsung dibentuk. Oke, langsung aja di sini aku timbang, masing-masing beratnya sekitar 35 gram. Atau kalau dibagi manual, 1 adonan ini dijadikan 60 donat. Kalau udah dipotong-potong jadi 60 adonan, langsung aja kita padatkan dengan cara di rounding ataupun dibulat-bulat kayak gini. Setelah itu lumuri dengan tepung terigu dan kita letakkan di atas kertas nasi.
Nah, kertas ini boleh pakai kertas apa aja ya. Boleh pakai kertas nasi, boleh pakai kertas bakpao, atau juga boleh pakai baking paper atau kertas roti. Sebetulnya kalau nggak dialasi kertas juga nggak apa-apa, cuma ini untuk menghindari supaya donatnya itu nggak penyok lagi pada saat diangkat sesaat sebelum digoreng. Setelah di rounding ataupun dibulat-bulat, langsung aja kita lubangi bagian tengahnya. Untuk ngelubanginnya ini aku pakai spuit, tapi boleh pakai apa aja. Yang penting bisa dipakai buat ngelubangin donat. Nah, karena ini adonannya banyak, jadi adonan yang pertama dibulat-bulat tadi, ini udah mengembang duluan, jadi bisa langsung dibolongin kayak gini. Tapi kalau kalian bikin adonannya cuma 1/4 kg, kita tunggu dulu sekitar 10 menit, baru kita lubangi kayak gini. Nah, jangan lupa juga ya untuk selalu menutup adonan ini dengan menggunakan plastik supaya bagian permukaan donatnya tidak kering, karena kalau permukaan donatnya udah kering, donatnya akan kesulitan untuk mengembang dengan sempurna. Kalau donatnya udah dibolongin kayak gini, kemudian kita proofing sampai mengembang 80%, karena yang 20%-nya akan mengembang pada saat digoreng. Sedangkan untuk lamanya proofing itu sendiri tergantung suhu ruangan, sekitar 15 sampai dengan 60 menit. Jadi kalau suasana ataupun cuaca di rumah lagi panas, biasanya mengembangnya akan lebih cepat. Tapi kalau hujan ataupun lembab, mengembangnya donat ini akan sangat lama banget. Sementara adonannya di proofing, kita siapkan dulu perabotan untuk menggorengnya. Dan ini aku gunakan Cosmo Pan dari Stain Cookware. Satu set Cosmo Pan ini dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu 2 fry pan dan 1 wok pan, yang cara penyimpanannya bisa ditumpuk kayak gini, jadi nggak bikin permukaannya itu jadi baret-baret. Nah, selain itu juga bisa menghemat ruang ya kalau ditumpuk kayak gini. Bisa digunakan di kompor gas dan juga bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi kayak sekarang. Cosmo Pan ini permukaannya terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Dan untuk kompornya ini aku gunakan induction cooker Mito Tines In 100 dengan menu panel yang simple dan mudah digunakan. Ini merupakan kompor listrik paling tipis dengan ketebalan cuma 1,7 cm. Dengan permukaan gelas keramik yang tidak mudah gores, juga otomatis mendeteksi panci. Apabila terlalu panas akan mati secara otomatis. Oke, ini adonannya udah mengembang 80%, ciri-cirinya seperti ini, ditekan langsung kempot dan berangsur-angsur balik seperti semula. Selain itu kalau diangkat akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Langsung aja donatnya ini kita goreng dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu, digoreng dengan menggunakan api kecil. Langsung aja kita masukin donatnya satu persatu dengan melepaskannya dari kertas. Dan untuk menggoreng donat ini cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak menyerap banyak minyak. Selain itu pastikan juga sebelum donatnya digoreng minyaknya udah panas terlebih dahulu supaya tidak menyerap banyak minyak. Nah, kalau bagian bawahnya udah berwarna kuning kecoklatan kayak gini, langsung aja kita balik, kemudian kita tunggu bagian bawahnya juga udah berwarna kuning kecoklatan. Kalau kedua bagiannya udah berwarna kuning kecoklatan, langsung aja kita angkat dan tiriskan, kemudian kita goreng donat yang berikutnya. Nah, ini donatnya udah selesai digoreng semua dan kita tunggu dulu sampai donatnya dingin. Seperti biasa, si kecil ini selalu jadi tester pertamanya aku. Makanya kalau aku bikin kue ataupun bikin pesanan harus melebihi dari jumlah pesanan. Kalau enggak ya kebingungan ya, bisa-bisa kurang dimakan si kecil kayak gini.
Oke, langkah berikutnya kita akan membuat coklat ganache. Ini aku udah siapkan 200 gram coklat batang dan ditambahkan dengan 50 ml susu cair. Ini aku pakai susu UHT supaya hasilnya benar-benar bagus. Kemudian langsung aja kita lelehkan dengan cara double boiler seperti ini sampai coklat batang dan susu cairnya benar-benar tercampur rata dan benar-benar leleh kayak gini. Setelah itu langsung aja kita celupkan bagian permukaan donatnya dengan cara kayak gini. Nah, sebetulnya untuk toppingnya ini boleh pakai coklat ganache kayak aku, boleh pakai glaze donat, ataupun juga boleh sekedar ditaburin pakai gula halus. Cuma karena yang pesannya ini nggak suka pakai glaze donat, dia mintanya pakai coklat ganache. Jadinya seperti ini aja ya, dibuat manual. Nah, jadi kayak gini aja ya keseharian aku itu sebagai ibu rumah tangga, sambil terima orderan juga, sambil bikin konten juga, sambil dimandorin si kecil. Dan bisa dilihat ya, loyang yang paling kiri itu udah hampir habis satu loyang, termasuk baby donatnya. Nah, karena orderannya ini banyak, untuk hiasan toppingnya supaya lebih cepet, jadi ini aku zigzag aja kayak gini. Karena kalau aku bikin model macam-macam itu ngabisin waktu dan yang pastinya lama banget kelarnya. Jadi kalau di zigzag kayak gini cepet kelar ya. Ini langsung kelar sekarang juga. Tapi kalau kalian mau tahu cara tutorial menghias donat, silakan bisa cek channel aku. Di sana ada berbagai macam resep donat dengan topping hiasan yang bagus-bagus dan juga lucu-lucu. Setelah itu langsung aja kita kemas donat ini di dalam dus donat, dan satu dus donat ini bisa menampung 12 donat. Oke, jadi satu resep yang aku bagikan ini aku jadikan 60 butir donat, atau kalau dikemas dalam box kayak gini, aku jadiin 5 box atau 1 lusin donat di dalamnya. Untuk harga jualnya, satu box donat ini bisa dijual antara harga Rp35.000 sampai dengan Rp50.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan untuk teksturnya bisa kalian lihat sendiri ya. Ini teksturnya itu super lembut dan juga empuk banget kayak kapas. Untuk masa ketahanannya, donat ini bisa tahan sampai dengan 2 hari di suhu ruangan. Dikemas rapat dalam box kayak gini. Jangan disimpan di kulkas ataupun jangan digeletakin kena angin-angin karena nanti donatnya gampang banget mengeras. Nah, ini 4 box donat udah siap diantar ke pembeli dan 1 boxnya lagi untuk cemilan keluarga di rumah. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.